Salam hormat, saya Ibu Maria Guadalupe Pemba, SSI, biasanya disapa Ibu Lupita. Saya CGP asal SMA Swasta Katolik Suradikara ND, Kabupaten ND, Provinsi NTT. Kali ini saya akan membagikan pengalaman praktek coaching dengan menggunakan model Tirta. Tirta adalah salah satu model yang dianjurkan bagi para guru penggerak ketika akan melaksanakan kegiatan coaching. Tirta merupakan singkatan dari T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, dan T adalah tanggung jawab. Pada praktek coaching kali ini, yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri. Sebagai coachee adalah Bapak Emmanuel Patrisare, SPD, dan sebagai observer adalah Bapak Hifni Jafar, SPD. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Doktor dan Maria Guadalupe Pemba dan Bapak Emmanuel Patris untuk pada kasus ketiga ini, di mana sebagai coachnya yaitu Ibu Maria Guadalupe Pemba dan sebagai coachnya Bapak Emmanuel Patris Sare. Dan untuk kasus ketiga ini ada persoalan seorang guru yang disupervisi oleh pengawas tidak menggunakan buku teks yang sesuai kurikulum yang dinilai oleh Bapak pengawas. Nah, untuk lebih jelasnya memperdalam kembali kasus ini, mari sama-sama kita mendengarkan alur cerita dari kasus 3. Kepada teman berdua, disilahkan. Selamat siang, Ibu Lupita. Selamat siang, Pak Patris. Kabar baik. Mana Pak Patris? Oh, siang, senang. Oh, senang sekali. Wajahnya murung. Ibu, kakak Ibu, memang saya senyum, tetapi dalam benak saya ini ada satu problem sebenarnya. Ini makanya kebetulan kakak Ibu yang lagi ganggu saya, Ibu ada waktu tidak untuk menolong saya? Saya ada mau sesuatu nih, Ibu. Iya. Baik Bisa, Kak sekali, Ibu? Pak Patris. Saya Sudah, Pak senang Yumi. sekali Baik. bisa menolong Pak Patris. Terima kasih. Bagaimana? Begini, Ibu. Bisa diceritakan Saya tadi ada sesuatu, dan mungkin Pak Patris juga bisa menyampaikan kepada saya apa yang ingin Pak Patris dapatkan dari saya di begini, Ibu. pertemuan yang ini. Saya tadi waktu jam kedua tadi saya dipanggil oleh kita punya Bapak Kepala Sekolah untuk membahas hasil supervisi saya. Kebetulan tadi itu saya dapat supervisi dari pengawas, makanya ini kepala sekolah ada panggil saya. Iya, bisa diceritakan lebih lanjut Pak Patris, mengapa kepala sekolah memanggil dan menegur Pak Patris? Begini, Ibu, tadi saya ditegur langsung oleh kepala sekolah karena ada laporan supervisi dari pengawas tuh, bilangnya saya tidak menggunakan buku teks mengajar. Terus ketika pengawas tersebut memperingatkan saya menjelaskan, Bapak, saya tetap mengikuti kurikulum yang ada. Selain dari buku teks itu, saya juga menggunakan sumber-sumber lain. Kan itu memperkuat referensi saya. Saat itu pengawasnya tersinggung karena saya bilang saya ada menggunakan buku referensi lain. Pengawasnya kok jadi tersinggung. Jadi ini yang menjadi persoalan saya tadi, sehingga saya minta saran. Mungkin kakak Ibu ada punya saran atau mungkin solusi, bisa masukkan untuk saya. Ibu sana pening di sini. Saya jadinya kesal sekali dengan pengawas itu. Calon guru penggerak. Ya, baik Pak Patris. Mengenai hubungan dengan pengawas ini kita semua juga pernah mengalami. Terima kasih Saya untuk juga merasa sangat simpati dengan apa yang dirasakan oleh Pak Patris sekarang. Kakak Ibu, saya memang ada dalam rencana saya
saya mau berusaha untuk memperbaiki situasi tadi. Niat saya mau minta maaf. Niat saya mau minta maaf kepada pengawas. Dan juga saya rencananya mau memperbaiki kembali rencana pelajaran saya sesuai apa yang dianjurkan oleh Bapak pengawas tadi, untuk menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum. Nah, begini Kakak Ibu, selain dari buku teks yang ada itu tuh, saat kita kan menggunakan buku sumber lain. Saya juga mungkin akan mengkomunikasikan dengan Bapak pengawas. Karena begini Kakak Ibu, yang waktu saya berproses tadi pengawas tadi, sepertinya Bapak pengawas itu dia belum memahami tentang perangkat yang saya buat itu. Saya tunjukkan RPP tadi, saya tunjukkan RPP bahwa RPP saya ini memuat pembelajaran berdiferensiasi, dan juga saya muat juga dengan pembelajaran sosial emosional. Mungkin feeling saya juga mungkin Bapak pengawas mungkin dia belum tahu, mungkin ada hal yang terbaru seperti itu. Mungkin bagaimana menurut Ibu? Apakah mungkin saya terlalu ini apa tuh bagaimana? Saya sendiri menurut Ibu silakan Ibu. Ya, baik Pak Patris. Jadi mungkin ada salah paham sedikit antara Pak Patris dengan Bapak pengawas tadi. Tetapi semuanya pasti bisa dicari jalan keluar. Dan saya sepakat dengan rencana yang ingin dilakukan oleh Pak Patris tadi, bahwa Pak Patris akan berusaha memperbaiki kembali hubungan dengan pengawas dan melakukan rekonsiliasi. Apakah Pak Patris sepakat kalau kepala sekolah kita libatkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan Pak Patris dengan Bapak pengawas tadi? Ya, saya sepakat. Saya siap, dan memang kepala sekolah penanggung jawab utama. Jadi apapun yang terjadi supaya terselesaikan, ya kita ke Ibu jujur, biar Bapak kepala sekolah kita libatkan. Bu, saat ini juga saya akan bertemu dengan kepala sekolah, mumpung pengawasnya masih ada. Iya, pengawasnya ada di ruang sebelah. Iya, betul, pengawasnya betul, ada sih. Betul. Iya. Jadi saya senang sekali ya Pak Patris tadi sudah bisa memilih atau memutuskan apa yang harus dilakukan secepatnya. Jadi hari ini mudah-mudahan Pak Patris bisa berhasil memperbaiki situasi dan bisa secepatnya setelah kita bertemu ini. Amin, amin. Bertemu kembali dengan karena Bapak pengawasnya masih ada di ruang kepala sekolah sekarang. Ya, baik Pak Patris, bagaimana perasaannya? Sudah lebih lega? Ya, saya sudah lega, sehingga saya ketimbang saya pendam, saya ungkap dengan Kaki Ibu. Terima kasih Kaki Ibu sudah memberikan saran, masukan untuk saya. Ya, sama-sama. Terima kasih, selamat siang. Saya izin dulu. Lebih cepat lebih baik. Ya, diselesaikan lebih cepat lebih baik, Pak. Ya. Oke, saya izin Ibu. Ya, saya permisi dulu. Ya. Sama-sama Pak Patris, silakan Pak. Ya. Demikian Pak Ifni, sesi coachingnya. Oke, baik, kita beri aplaus dulu buat Ibu Maria sama Pak Emanuel Patris yang sudah membuat, saya katakan, drama kasus ketiga ini yang luar biasa. Nah, dari pengamatan saya, untuk waktu sangat baik sesuai target yang diharapkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini menyangkut hasil observasi saya selama alur dialog kasus ketiga ini berjalan. Yang pertama menyangkut tujuan. Nah, dari alur cerita tadi saya mengamati tujuan coaching ini menyampaikan persoalan yang dihadapinya dengan sangat baik, di mana coaching itu membuat hubungan emosional yang begitu mengikat antara kekeluargaan, di mana ada nuansa-nuansa kekeluargaan antara seorang adik yang menghadapi masalah dan seorang kakak sebagai tempat untuk adik untuk memberikan solusinya.
buat adik dalam menyampaikan persoalannya. Dan ini sangat bagus dalam nuansa kekeluargaan, di dalam kita membangun hubungan kekeluargaan di dalam lingkungan sekolah antara seorang guru dengan guru yang lain. Kemudian menariknya di sini adalah yang kedua, respon coachingnya. Respon coaching dalam hal ini Ibu Maria Guadalupe Pemba ya sebagai coach itu sangat baik sekali, ya sangat baik sekali, di mana bisa sesibuk apapun itu bisa meluangkan waktunya. Ya kita ketahui bersama kalau seorang guru itu banyak tugasnya di sekolah, tapi bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan sahabatnya, adiknya ini yang ketika menghadapi masalah. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach mengenai persoalan yang dihadapi teman guru tadi. Nah, indikator yang kedua, observasi yang saya amati di sini adalah pada indikator identifikasi, ya, identifikasi mengenai percakapan-percakapan yang dilakukan oleh coach dan coach ini. Nah, pertanyaan yang diberikan coach ini sudah sangat baik dalam menelusuri inti pokok persoalan yang dihadapi oleh coach, di mana menggali semua permasalahan yang dialami oleh coach. Jadi dia mendengarkan secara baik, kemudian setelah selesai coach menjelaskan persoalannya dan dia menelusuri kira-kira apa sih yang menjadi inti pokok persoalan yang dihadapi oleh coach. Nah, respon coach saat proses identifikasi ini sangat baik juga, di mana memberikan jawaban yang ditanyakan oleh coaching terkait inti persoalan yang dihadapinya, sehingga coach di sini bisa memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya. Karena menurut saya persoalan di kasus 3 ini mungkin banyak sekali yang dialami oleh kita para guru semuanya saat ketika sedang menghadapi supervisi. Nah, untuk yang ketiga yang saya amati di sini, pada saat ada dialog nuansa indikator rencana dari solusinya, rencana aksinya. Jadi yang saya lihat di sini adalah adanya pertanyaan dan umpan balik yang disampaikan oleh coach itu sangat baik, ya, sangat baik. Di mana saat dialog berlangsung, coach ini memberi ruang dan waktu bagi coach untuk mempersiapkan rencana aksi sesuai ide dari coach yang penyelesaian persoalan. Begitupun dengan coach itu memberikan respon yang sangat baik sekali karena cepat untuk menyadari kekeliruannya dengan memperbaiki apa yang diarahkan, apa yang diberikan oleh pengawas, dan memberikan. Jadi coach ini bukan hanya dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengawas, tetapi memberikan dan menawarkan ide-ide kreatif yang selama ini coach dapatkan saat coach mengikuti proses pendidikan guru penggerak, yaitu di mana coach bisa menuangkan idenya melalui proses pembelajaran berupa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosional. Nah, yang terakhir ini menarik ini, ketika saya mengamati di poin terakhir, di mana ada pertanyaan umpan balik yang disampaikan oleh coach sangat baik, di mana coach ini berusaha meyakinkan, bukan hanya dia memberikan solusinya, tapi secara psikisnya coach ini bisa berusaha memaksimalkan dan menguatkan komitmen dalam diri coach itu untuk bisa menjalankan rencana aksinya. Di samping itu juga dalam proses dialog tadi yang saya amati,
Kau juga bertanggung jawab untuk membantu Koci ya menyelesaikan permasalahannya dengan baik, yaitu dengan melibatkan pihak-pihak yang turut serta dalam permasalahan yang dihadapi oleh Koci tadi. Dalam hal ini kepala sekolah dan pengawas. Jadi ini menunjukkan ada nuansa kebersamaan, musyawarah secara kolektif yang dilakukan bersama di dua tempat, antara coach dengan Koci, antara Koci dengan kepala sekolah dengan pengawas. Jadi ini ada nuansa penyelesaian masalah yang sangat baik yang ditunjukkan oleh coach dan Koci dalam diskusi di kasus ketiga ini. Kemudian yang terakhir, Koci juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmennya untuk tidak menunda-nunda, ya, untuk tidak menunda-nunda eksekusi rencana aksi yang dilakukan. Jadi beliau mengkonsepkan, beliau yang mengeksekusinya langsung. Dan ini yang sangat diharapkan oleh kita semua sebagai guru, jangan hanya merencanakan aksi, tapi lambat menjalankan aksinya. Kalau bisa, cepat merencanakan, cepat pula dalam mengeksekusi. Ini saja yang dapat saya sampaikan menurut pengamatan saya buat Bapak maupun Ibu yang sudah menunjukkan dialognya untuk kasus ketiga ini. Terima kasih Bapak Dokter, Bapak Patris, dan Ibu yang sudah berkontribusi dalam dialog kita ini. Terima kasih, saya kembalikan. Selamat siang semuanya. Iya, selamat siang Pak Indi. Kita tepuk tangan untuk kita bertiga. Oke, semangat. Ya. Bapak Dokter, selamat siang. Bapak Dokter, selamat siang. Terima kasih sudah bersabar menunggu kami. Oke, luar biasa untuk praktiknya. Karena sudah selesai semua 3 kasus, 3-tiganya sudah dipraktekkan, jadi bisa kita kembali ke main room ya. Mudah-mudahan rekamannya nanti bisa dilihat ya. Saya kira cukup untuk kelompok 1 bisa kembali ke main room. Ya, Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan praktek coaching tim kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam guru penggerak, merdeka belajar.